Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fatur Rahman dari 12 Sentek B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang musik kontemporer. Sebelum kita masuk ke konsep musik kontemporer, kita harus mengenal unsur-unsur musik, yaitu melodi yang merupakan rangkaian nada yang tersusun secara teratur dan menjadi inti dari sebuah lagu. Yang kedua ada irama, ritme, pola ketukan teratur yang mengatur panjang pendek, cepat lambat, dan kuat lemah bunyi dalam musik. Yang ketiga ada harmoni, perpaduan beberapa nada yang dibunyikan secara bersamaan dan menghasilkan keselarasan. Yang keempat ada tempo, yaitu kecepatan dalam memainkan lagu diukur dalam satuan BPM, beats per minute. Yang selanjutnya ada dinamika, yaitu tingkat keras atau lembutnya suara dalam musik. Selanjutnya timbre atau warna suara, ciri khas suara dari suatu alat musik atau suara manusia. Yang selanjutnya ada tangga nada, susunan nada-nada yang berjarak tertentu dan menjadi dasar dalam menciptakan melodi atau harmoni. Dan yang terakhir ada ekspresi, cara menyampaikan perasaan atau emosi dalam musik, baik melalui tempo, dinamika, maupun gaya bermain. Selanjutnya fungsi musik itu sendiri, yaitu sarana ekspresi dan hiburan. Musik digunakan untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan gagasan, sekaligus memberikan hiburan dan kesenangan bagi pendengar. Yang fungsi lain yaitu sarana pengiring dan pendukung kegiatan. Musik sendiri berfungsi sebagai pengiring dalam berbagai aktivitas seperti tari, olahraga, upacara, dan pertunjukan agar suasana lebih hidup. Yang selanjutnya ada sarana komunikasi dan pendidikan. Melalui musik, pesan dan nilai dapat disampaikan, serta menjadi media pembelajaran untuk menumbuhkan kreativitas, disiplin, dan rasa estetika. Dan yang terakhir ada sarana sosial, budaya, dan ritual. Musik memperkuat identitas budaya, menjadi bagian dari tradisi atau upacara, keagamaan, serta mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Pengertian musik itu sendiri, musik terbagi menjadi beberapa hal seperti musik klasik, musik yang berkembang di Eropa sekitar abad ke-17 hingga ke-19 dengan ciri menggunakan notasi tertulis, struktur teratur, dan teknik tinggi. Yang selanjutnya ada musik modern, musik yang berkembang seiring berkemajuan teknologi dan pengaruh budaya global. Dan yang selanjutnya ada musik tradisional, musik yang berasal dari kebudayaan suatu daerah dan diwariskan secara turun-temurun. Dan yang terakhir, musik kontemporer, musik yang bersifat eksperimental dan inovatif, sering memadukan unsur tradisional dan modern. Ini ada tabel perbandingan antara musik klasik, tradisional, dan modern. Dari asal dan waktu berkembang, musik klasik berkembang di Eropa abad ke-17 sampai 19, sedangkan musik tradisional daerah dan musik modern di era industri dan teknologi, dan musik kontemporer di akhir abad ke-20 sampai dengan sekarang. Ciri utama dari musik klasik adalah teratur, menggunakan notasi dan teknik tinggi, sedangkan tradisional warisan turun-temurun, berpola tetap, berfungsi sosial. Musik modern mengikuti tren memakai alat elektronik bebas gaya. Musik kontemporer eksperimen bunyi, campuran gaya lama dan baru, bebas bentuk. Dan selanjutnya dari alat musik. Musik klasik seperti piano, biola, dan yang utama adalah orkestra. Sedangkan musik tradisional ada gamelan, angklung, dan kolintang. Musik modern, gitar listrik, drum, dan keyboard. Yang selanjutnya ada musik kontemporer, itu adalah kombinasi tradisional dan modern. Genre musik kontemporer ada 5. Satu adalah eksperimental musik. Musik yang mengeksplorasi bunyi secara bebas dan tidak terikat. Aturan harmoni, ritme, dan melodi tradisional. Tujuannya untuk menemukan bentuk dan suara baru yang unik. Yang kedua ada minimalisme. Musik minimalis. Musik dengan pola nada sederhana dan repetitif yang dimainkan secara berulang-ulang. Ciri khasnya adalah kesederhanaan namun menghasilkan efek yang mendalam. Yang ketiga ada elektronik musik. Musik yang diciptakan atau dimodifikasi menggunakan teknologi digital dan alat elektronik seperti synthesizer dan komputer atau sampler. Yang keempat ada avant-garde musik. Musik yang sangat eksperimental dan menantang batas-batas musik konvensional. Biasanya digunakan untuk mengekspresikan ide atau konsep baru secara eksperimental. Yang kelima ada fusion, perpaduan musik. Musik yang menggabungkan unsur dari berbagai genre seperti tradisional, klasik,
dan modern. Konsep musik kontemporer. Konsepnya adalah kebebasan dan eksperimen bunyi. Musik kontemporer menekankan kebebasan berekspresi dalam menciptakan karya. Tidak ada aturan baku mengenai harmoni, melodi, atau ritme, sehingga seniman dapat bereksperimen dengan berbagai sumber bunyi, termasuk alat elektronik dan benda sehari-hari. Tujuan utamanya adalah mengeksplorasi suara secara luas untuk menimbulkan kesan, suasana, atau pesan yang ingin disampaikan. Konsepnya adalah perpaduan unsur lama dan baru. Musik kontemporer juga berfokus pada inovasi melalui penggabungan berbagai gaya musik, mulai dari tradisional, klasik, hingga modern, dan dengan bantuan teknologi digital. Karya musik kontemporer menjadi lebih dinamis dan terbuka terhadap perubahan. Konsep ini mencerminkan semangat zaman yang menghargai kreativitas tanpa batas, serta menjadikan musik sebagai ruang ekspresi yang terus berkembang. Tokoh-tokoh musik kontemporer di Indonesia. Sebagai contoh, ada Slamet Abdul Syukur, pelopor musik kontemporer Indonesia dengan konsep minimax, menggunakan bunyi sederhana bermakna besar. Ia sering memakai suara dari benda sehari-hari. Contoh karya adalah Dokumen, Kidung Mesin, Nehending Gending. Yang kedua ada Rahayu Supanggah, komponis yang memadukan musik tradisional, terutama gamelan, dengan gaya kontemporer modern. Karyanya banyak digunakan dalam film dan teater. Karya opera, contoh karyanya adalah opera Jawa, Setan Jawa, Ila Galigo. Dan yang ketiga adalah Tony Prabowo, komponis eksperimental yang menggabungkan unsur klasik barat dan tradisi Nusantara. Musiknya sering dipakai dalam pementasan teater dan tari. Contoh karyanya adalah Pastoral, Kabar dari Rumah, dan Lalita. Ini adalah contoh musik klasik. Selanjutnya, contoh musik tradisional. Selanjutnya, musik modern. Selanjutnya, musik kontemporer. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembelajaran mengenai musik klasik, tradisional, modern, dan kontemporer, dapat disimpulkan bahwa setiap jenis musik memiliki karakteristik, fungsi, serta nilai estetika yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman dan budaya masyarakat. Musik klasik menekankan keteraturan, struktur, dan keindahan teknik. Musik tradisional mencerminkan identitas serta warisan budaya daerah. Musik modern berkembang melalui pengaruh teknologi dan tren global. Sedangkan musik kontemporer menonjolkan kebebasan berekspresi serta inovasi dalam penciptaan bunyi. Secara keseluruhan, keempat jenis musik tersebut menunjukkan bahwa musik bukan sekedar sarana hiburan, melainkan juga media ekspresi, komunikasi, dan pelestarian nilai-nilai budaya yang terus berevolusi seiring berkembangan kreativitas dan pemikiran manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.